Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan, hari ini saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-16. Mulai dengan ayat yang ke-16 saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, atas kebaikanmu, atas kemurahanmu, atas kami. Berikan anak-anakmu juga berkat surgawimu ketika kami selalu haus dan lapar akan firman-Mu. Dan saat ini hamba juga akan membaca, merenungkan firman-Mu bersama mereka yang menyimak. Tuhan, berikan berkat surgawimu. Ampuni untuk segala dosa-dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal yang ke-16 saya akan melanjutkan mulai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari murid Yesus berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa?" Maka kata mereka, "Apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa yang Yesus maksudkan." Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadaku." Tinggal sesaat saja, Yesus berkata kepada murid-muridnya saat itu, "Tinggal sesaat saja, kamu tidak akan melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula, kamu akan melihat aku." Waktu Yesus akan ditangkap, dianiaya, dan akhirnya mati di atas kayu salib, semakin mendekat saatnya. Tinggal sesaat saja. Tinggal sesaat saja. Sehingga Yesus berkata kepada murid-muridnya saat itu, "Tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku. Karena aku akan segera ditangkap, aku akan dianiaya, aku akan diperlakukan sebagaimana mereka tidak memperlakukan manusia. Dan akhirnya mereka akan membunuh Yesus di atas kayu salib di antara dua penjahat kaliber. Dan tinggal sesaat saja pula murid-murid Yesus akan melihat Yesus lagi.
Saudaraku, seseorang yang begitu dekat dan mengasihi murid-muridnya, yaitu Yesus. Demikian juga murid-murid yang mengasihi Yesus. Perpisahan mereka adalah perpisahan yang membuat hati dan kehidupan murid-murid Yesus itu seolah-olah hilang harapannya. Ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus disalibkan, dan bahkan akhirnya Yesus mati di atas kayu salib di antara dua penjahat besar. Oleh karena itu, dicatat di ayat ke-20 bahwa dunia akan bergembira. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Murid-murid Yesus begitu berduka cita, bersedih hati, karena melihat Yesus yang mereka percaya, yang mereka kasihi, yang begitu mengasihi mereka, akhirnya ditangkap, dianiaya, bahkan mati di atas kayu salib. Kematian Yesus di atas kayu salib membuat dunia bergembira, tetapi membuat murid-murid begitu berduka cita. Mengapa murid-murid berduka cita? Karena murid-murid saat itu belum bisa menangkap, belum bisa memahami perkataan Yesus yang sudah mengatakan jikalau Yesus memang harus mati dan setelah itu dia akan bangkit kembali. Dunia bergembira, berhasil membunuh Yesus. Dunia bergembira karena dengan membunuh Yesus, mereka mengira kalau para pengikut Yesus, murid-murid Yesus akan tercerai-berai dan akhirnya akan tidak lagi melanjutkan apa yang diajarkan oleh Yesus karena pemimpinnya sudah dibunuh oleh dunia. Dunia bergembira karena mereka merasa telah berkemenangan membunuh Yesus. Tetapi apakah demikian, saudara? Apakah demikian? Tidak. Sebenarnya mereka bergembira dan gembira mereka hanya sesaat saja. Setelah itu sebagian akan menyesal karena mereka hanya secara emosi tidak mau mencari lebih dahulu, mengapa mereka ikut-ikutan memusuhi Yesus, mengapa mereka ikut-ikutan meludahi Yesus, mengapa mereka ikut-ikutan menganiaya Yesus, mengejek Yesus, mengolok-olok Yesus, bahkan mengapa mereka hanya secara emosi ikut berteriak-teriak salibkan Yesus. Setelah apa yang terjadi dengan Yesus, kematiannya, kebangkitannya, ada yang menyesal dan akhirnya bertobat. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda mempelajari tentang siapa Yesus, bukan hanya secara emosi, pokoknya segala hal yang negatif tentang Yesus membuat Anda bisa bergembira, berbahagia. Justru sebenarnya dengan kematian Yesus di atas kayu salib itu, yang mana dunia saat itu bergembira. Di sini kita bisa belajar
jikalau Yesus telah setia menjalankan perintah Bapa yang mengasihi manusia, agar manusia di dalam kasih Allah melalui Yesus menyadari akan dosanya dan beroleh jalan untuk diampuni dosanya di dalam Yesus. Sehingga mereka yang bertobat dan bertemu dengan kebenaran Allah dan percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, beroleh jaminan untuk masuk sorga. Sorga diberikan oleh Allah kepada manusia hanya karena kebaikan Allah saja, karena kasih Allah saja yang bisa membuat manusia, setiap manusia masuk sorga. Karena kembali saya akan mengatakan, sebaik-baiknya manusia, manusia akan diganjal oleh dosanya untuk akhirnya tidak bisa masuk ke sorga. Dosa itu yang mengganjal manusia sebaik apa manusia itu untuk bisa masuk sorga. Demikian juga sejahat-jahatnya manusia. Manusia itu bisa diampuni oleh Allah dan dihapuskan dosanya di dalam iman percayanya kepada Yesus Kristus. Jikalau Yesus telah membayar lunas dosa orang tersebut, sehingga bagi dia yang percaya, seperti salah satu dari penjahat besar di samping Yesus, diselamatkan Allah di dalam Yesus. Dan kalau mati, akan langsung bersama-sama dengan Yesus. Seperti yang Yesus juga janjikan kepada salah seorang penjahat yang bertobat dan minta agar diingat oleh Yesus. Yesus pun menjanjikan jikalau saat itu juga dia akan berada bersama-sama dengan Yesus di Firdaus, tempat di mana Yesus berada. Dunia bergembira bisa membunuh Yesus karena meskipun mata mereka melihat, telinga mereka mendengar, mereka telah buta dan telah tuli. Mereka telah mendengarkan apa yang Yesus katakan, mereka telah menyaksikan apa yang Yesus perbuat, tetapi mereka kembali buta dan tuli. Tuli tidak bisa mendengarkan suara Allah yang berbicara di dalam Yesus. Melalui Yesus, mata mereka buta karena tidak bisa menyaksikan pekerjaan yang Yesus kerjakan, hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Mereka bergembira karena mereka menyangka dengan membunuh Yesus, selesailah pengikut-pengikut Yesus dan ajaran Yesus. Tidak demikian. Justru disitulah kembali kita diingatkan. Setiap orang percaya kepada Yesus, atau dengan kata lain, orang Kristen jadi Kristen, bukan karena dipaksa, tetapi karena menyadari akan dosanya dan mau percaya taat kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus, mendapat pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus, dan akhirnya disebut sebagai orang Kristen, diberi kehidupan baru di dalam Roh Kudus. Sehingga kembali saudara, sebenarnya di dalam sisi lain dunia bergembira, saya dan saudara yang bersuka cita. Karena ada misteri dengan kematian Yesus. Dosa atau maut atau kematian itu sudah dibunuh oleh Yesus. Sudah dimatikan oleh Yesus. Kematian itu tidak mempunyai lagi kuasa bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Kematian sudah dibunuh oleh Yesus dengan kematian Yesus di atas kayu salib itu.
Dan dengan kebangkitan Yesus, Dia telah menyatakan kalau Yesus adalah benar-benar yang diurapi Allah, Juru Selamat manusia. Sehingga bagi saya dan bagi saudara, kembali, yang percaya kepada Yesus, kita sebenarnya bukan berjuang untuk menang, tetapi kita sudah diberi kemenangan Allah di dalam Yesus. Bagian saya dan saudara yang sudah diberi kemenangan Allah di dalam Yesus adalah menyaksikan siapa Yesus yang sudah memberi kemenangan bagi kita. Dan kita tetap tinggal di dalam kemenangan Allah di dalam Yesus. Kita tidak perlu lagi mencari kemenangan untuk melawan segala keinginan daging kita di luar Yesus, karena tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi kembali, Yesus juga sudah berkata, Dia sudah memberikan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran untuk tinggal di setiap orang percaya, untuk tinggal di dalam diri saya dan diri saudara, sehingga kita kembali diingatkan kita tidak sendirian. Kita tidak sendirian. Kita adalah orang-orang sebenarnya yang sudah diberi damai sejahtera Allah, yang sudah diberi damai sukacita Allah di dalam Yesus Kristus. Saat itu, saudara, dikatakan tadi di ayat 20, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Karena apa? Karena pada akhirnya mereka mengerti perkataan Yesus. Setelah Yesus bangkit dari kematian, dari antara orang mati, mereka sadar apa yang dikatakan Yesus adalah tentang kematian dan kebangkitannya, yang membuat iman mereka tidak lagi bisa digoyahkan. Tidak bisa lagi digoyahkan. Tidak ada yang bisa lagi untuk merampas sukacita mereka di dalam Yesus. Kematian, penganiayaan tidak akan memisahkan mereka dari kasih Yesus. Dan semoga saya dan saudara yang sudah percaya di dalam Yesus, penderitaan yang kita alami di dunia ini juga tidak akan memisahkan kita dari kasih Yesus. Penderitaan dan penganiayaan yang kita alami di dunia ini justru akan menjadi konfirmasi jikalau saya dan saudara berjalan di dalam kebenaran, di dalam terang Tuhan. Kita juga sudah membaca mengapa demikian, karena kita tidak lagi menjadi bagian dari dunia ini, dunia yang menuju kepada kebinasaan. Dunia yang menuju kepada kebinasaan ini akan berusaha mencoba sekuat tenaga untuk membinasakan Anda, sehingga mereka akan bergembira jikalau mereka berhasil menyeret orang-orang yang dalam tanda kutip Kristen itu akhirnya kembali terjun untuk mengikuti kehidupan duniawi. Tetapi biarlah ini mengingatkan saya dan mengingatkan saudara, agar saya dan saudara yang sudah berada di dalam Yesus Kristus, kembali kita sudah diberikan kemenangan atas dosa yang membawa kematian, dan kita tidak akan tinggal lagi di dalam dosa. Bahkan kita akan tinggal di dalam Kristus untuk menyaksikan siapa Yesus yang mengasihi dunia, yang telah mati bagi dunia, yang saat itu telah dicemooh. Dunia telah bergembira dengan kematian Yesus. Dan justru dengan kematian Yesus itu manusia bisa mengalami kasih Allah atas dosa-dosanya, agar diampuni dan kembali diberikan jalan untuk masuk surga.
Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Apa saudara sebagai orang Kristen yang akan merampas kegembiraan kita selama saya dan saudara masih hidup di dunia ini? Karena saya dan saudara masih perlu bertumbuh. Daging kita masih akan berusaha merampas kegembiraan kita di dunia ini. Tetapi semakin bertumbuhnya saya dan saudara, semakin dewasanya saya dan saudara di dalam iman, di dalam pengetahuan, di dalam praktek kita akan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus, itu akan semakin dikikis. Semakin saya dan saudara bertumbuh dewasa, semakin kita menyadari panggilan kita di bumi ini setelah menjadi Kristen. Kembali kita diingatkan untuk berbuah bagi kemuliaan Bapa. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Setelah mereka melihat Yesus bangkit, bertemu dengan Yesus sendiri, murid-murid tidak akan bertanya lagi kepada mereka. Bahkan kalau kita membaca di ayat 24, Yesus berkata kepada murid-murid itu, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu." Supaya penuhlah sukacitamu. Murid Yesus merasa cukup, merasa aman, bahkan telah merasa memiliki segala sesuatunya ketika melihat Yesus kembali bangkit dari antara orang mati. Yesus sudah cukup bagi mereka. Apakah Yesus sudah cukup bagi Anda? Atau Anda hanya akan minta, dan minta? Ya silahkan Anda minta kepada Tuhan Yesus gitu ya, akan keperluan Anda, akan kebutuhan Anda. Tapi kembali, mintalah akan hal-hal yang akhirnya akan memuliakan Bapa. Ada orang kembali yang tanda kutip Kristen, yang permintaannya hanyalah untuk memenuhi keinginan nafsu duniawinya saja. Dan dengan permintaan seperti itu ya tidak akan memuliakan Bapa. Dan dikatakan Yesus juga tidak mendengarkan. Mintalah permintaan yang akhirnya akan memuliakan Bapa. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Kalau Anda belum percaya kepada Yesus, belum pernah mendengar kalau Yesus mengklaim dirinya bahwa Dia adalah Allah, ini adalah kembali salah satu bagian. Di dalam Injil Yohanes ini Anda akan bertemu dengan kata-kata Yesus sendiri. Kalau Yesus datangnya dari Allah, Yesus datangnya dari sorga, dari atas, yang mana tidak lain Yesus sendiri sebenarnya menyatakan kepada dunia kalau Yesus adalah Allah. Kembali orang-orang Yahudi itu, para agamawan memusuhi Yesus karena mereka tahu bahasa yang digunakan Yesus. Jikalau Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, oleh karena itu bagi mereka Yesus menghujat Allah dengan menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau Anda belum pernah membaca Alkitab, terutama Injil Yohanes ini, bacalah. Anda akan membaca dengan jelas pernyataan Yesus sendiri tentang siapa dirinya. Yesus datangnya dari Allah. Yesus datang ke dunia dari sorga
untuk melakukan kehendak Allah, mengasihi manusia yang berdosa. Ayat 28 saudara perhatikan, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Yesus datang dari sorga. Yesus datang dari Allah. Dan setelah Yesus selesai menunaikan misinya, misi yang Allah berikan kepada Yesus untuk menjadi tebusan bagi dosa manusia, Yesus kembali kepada Allah. Ini semua sudah Yesus tunaikan. Tugas misi keselamatan Allah bagi manusia sudah Yesus tunaikan. Sudah Yesus genapi, sudah Yesus lengkapi. Dan kembali ini bukan dongeng. Ini bukan dongeng. Bagi Anda yang belum percaya, silahkan Anda membacanya. Dengan membacanya sendiri Anda jelas. Tidak mendapatkan cerita dari orang lain, tetapi Anda sendiri akan membaca dari apa yang sudah ditulis di dalam Alkitab ini sekitar 2000 tahun yang lalu. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Akhirnya kita membaca di ayat 30 ini pengakuan dari murid-murid itu sendiri. Jikalau mereka percaya bahwa Yesus datangnya dari Allah. Dan mereka tidak perlu bertanya lagi. Mereka sudah menyaksikan, mereka sudah mendengarkan tentang apa yang Yesus telah katakan, tentang apa yang Yesus telah perbuat. Itu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan jikalau Yesus memang datangnya dari Allah. Yesus adalah Allah yang mengambil rupa di dalam tubuh manusia. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Akhirnya, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan. Masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Saat itu sebetulnya Yesus masih berbicara tentang nubuat, artinya peristiwa yang masih akan segera digenapi. Setelah Yesus ditangkap, mereka akan meninggalkan Yesus. Setelah Yesus akhirnya mati disalibkan, mereka tercerai-berai pulang ke tempatnya masing-masing. Dengan sedih mereka pulang dan sebagian kembali untuk melakukan aktivitas mereka sebelum mereka mengikuti Yesus. Tetapi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus kembali menjumpai mereka, dan itulah titik tolak iman mereka yang tidak lagi berpisah dengan Yesus. Itulah titik tolak iman mereka, di mana mereka hidup 100% bagi Yesus setelah bertemu dengan Yesus yang bangkit. Yesus mati agar mereka hidup. Yesus mati agar saya dan Anda beroleh kehidupan kekal. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kalau saya dan saudara di dalam dunia ini sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristen, menderita penganiayaan kembali, itu bukan hal yang baru. Jangan kaget, jangan kecewa, tetapi justru di situ sebagai tanda bagi saya dan saudara tinggal di dalam kebenaran Allah melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Kita akan dimusuhi oleh dunia karena kita mentaati Yesus.
Anda akan dimusuhi oleh teman Anda karena Anda mentaati Yesus. Anda akan dikucilkan oleh teman Anda, ditinggalkan oleh teman Anda, bahkan Anda akan ditendang keluar dari kelompok Anda yang lama karena Anda sudah diberi hidup baru oleh Allah di dalam Yesus Kristus melalui kelahiran baru Anda di dalam Roh Kudus. Hidup baru Anda tidak lagi bergaul dengan dosa. Hidup Anda yang lama sudah Anda salibkan, sudah Anda serahkan kepada Yesus yang memberi kehidupan baru bagi Anda. Yesus telah memberi kemenangan, Yesus telah memberi damai sejahtera, Yesus telah mengalahkan dunia. Anda sudah diberi kemenangan atas dunia ini di dalam Yesus. Jadi jangan mencoba mencari kemenangan sendiri. Kemenangan Anda sudah diberikan di dalam Yesus, Anda akan menang di dalam Yesus. Oleh karena itu, kenakan Kristus senantiasa di setiap kehidupan saya dan saudara, karena kita adalah anak-anak yang sudah diberi kemenangan oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati.